Jika kita tidak bisa membahagiakan, maka usahakan tidak menyakiti. Jika kita tidak bisa memberikan harapan, maka jangan pernah berikan kepalsuan, apalagi kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Selamat hari Kamis. Waduh, emang gak berasa banget ya waktu tiba-tiba udah sampai lagi di hari Kamis dan kita siap-siap untuk weekend nih teman-teman. Nah, gimana di hari Kamis ini? Apakah kamu memiliki pengalaman-pengalaman manis seputar mengatur keuangan, seputar belanja bulanan, atau bahkan seputar jajan yang kebablasan? Boleh dong kita sharing-sharing di kolom komentar nih. Untuk hari ini Bun Ai mau sharing gimana sih cara berhemat tanpa harus menyiksa. Iya, bener banget, karena hemat itu nggak ada sih orang yang mendeklarasikan dirinya, woi aku nih paling hemat, nggak ada. Pastinya setiap orang, meskipun kelihatan orang lain tuh kayak dia udah hemat deh, pasti akan ada sisi di mana dia merasa boros. Bener apa betul tuh? Kalau bener boleh tulis di kolom komentar, kalau betul juga tulis di kolom komentar ya. Apalagi tuh perempuan tuh cenderung ikut-ikutan. Jadi kalau temennya udah bilang hemat, wah dia ikut-ikutan. Aku juga hemat. Tapi kalau temennya lagi cerita pemborosannya mereka, aduh kamu mah belum seberapa, aku jauh-jauh lebih boros. Gitu ya teman-teman. Oke deh, langsung aja yuk kita mulai bagaimana kita belajar untuk berhemat tanpa menyiksa. Ya, kembali lagi, dulu juga Bun Ai bukan tipikal orang yang senang budgeting. Enggak ya, tipikal yang gajian terus ditabungin sebagian, bayar-bayar kewajiban, ya udah sisanya dipakai untuk kehidupan 1 bulan. Kadang-kadang sampai, kadang-kadang juga enggak. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang juga harus membobok tabungan. Ya, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya pengalaman, waduh, atau bahkan kebutuhan yang memang mendesak sehingga adaptif dengan kondisi sekarang, mengakibatkan Bunda itu senang banget sama yang namanya budgeting, karena meskipun enggak 100% membantu kondisi keuangan menjadi cukup, tapi setidaknya memberikan rambu-rambu kalau keuangan kita tuh udah ngelampaui batas atau bahkan nanti nyusruk ya tiba-tiba sebelum gajian. Nah, di sini yang pertama adalah pisahkan antara kebutuhan pokok versus keinginan pokok. Iya, barang ini sama-sama pokok, sama-sama dibutuhin, tapi ayo kita pisahkan kembali mana sih yang bagian dari kebutuhan yang udah nggak bisa diganggu gugat dan keinginan yang sebenarnya masih fleksibel, masih bisa disubstitusi. Sekali lagi ya, ini barangnya pokok. Contoh nih, dalam belanja bulanan kamu biasa beli minyak ya 4-6 liter. Ini contoh ya teman-teman, gak yang langsung wah aku sih 2 liter aja cukup, enggak ya. Kebutuhan orang kan beda-beda. Nah, sementara kamu kebutuhannya bisa nih direm antara 2-3 liter. Jadi kamu pisahkan dulu nih, sebenarnya aku butuhnya tuh berapa sih? Sebenarnya aku tuh bisa diganti gak sih yang 3 liter lebihnya ini gitu. Atau misalnya beli gula nih, kebutuhan kamu bisa setengah kilo, tapi ternyata keinginan kamu untuk pakai gula sampai 2 kilo. Sehingga dalam belanja bulanan secara alam bawah sadar, secara psikologinya kamu akan memenuhi ya seperti itu. Minyak ngambilnya 3 pouch, gula ngambilnya 2 kilo, terus sabun misalnya. Coba-coba yang promo, jangan juga ya teman-teman. Sekali lagi, hemat bukan berarti yang paling murah. Hemat itu adalah efektif dan efisien fungsi dalam pemakaian. Jadi fungsinya oke, pemakaiannya oke, harganya terjangkau. Itu sih hemat kalau versi Bun Ai. Nah, kalau versi teman-teman hemat apa nih? Boleh juga tulis di kolom komentar ya. Sama nih, misalnya untuk snack anak-anak, sebenarnya kita butuhnya cuma 2-5 biskuit atau misalnya sereal 1 dus. Nah, tapi karena keinginan kita tuh pengennya bermacam-macam, masukin ke keranjang. Pengennya stoknya banyak supaya cukup seolah-olah cukup dalam 1 bulan. Padahal kadang dalam 1 bulan itu kita juga harus berperang melawan pemikiran kita untuk jajan-jajan promo, untuk misalnya cemilan-cemilan yang tiba-tiba lewat iklan. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi pisah ini antara kebutuhan pokok dengan keinginan pokok. Sekali lagi, barangnya memang pokok, tapi jumlahnya atau pemakaiannya kalau bisa disubstitusi, ayo kita substitusi supaya kamu gak gagal berhemat lagi. Contohnya lagi nih, misalnya dalam pemakaian tepung terigu, karena kamu gak mau repot, ya udahlah ya pakai tepung jadi aja. Sementara kita gak bisa pungkiri
dipungkiri ya, kalau pakai tepung jadi otomatis lebih mahal. Salah nggak Bun Ai? Sekali lagi, kamu mau belanjain seberapa banyak tuh nggak ada salah kalau masih dalam budget kamu dan tidak berlebih-lebihan, juga mempersiapkan masa depan kamu. Jadi nggak dihabis-habisin untuk masa kini, nggak juga mempersiapkan masa depan sehingga tersiksa di masa kini. Pokoknya balance aja atau seimbang aja nih. Setelah kamu pisahkan kebutuhan versus keinginan pokok, yang kedua adalah mulai persempit tempat penyimpanan. Contoh nih misalnya ya, minyak 2 liter, kamu pisahin ya tuh langsung ke tempat 1 liter. Karena biasanya nih kalau kita biasa pakai yang 2 liter, terus jiwa hemat kita belum terbangun, jiwa standar kita belum terbangun, ketika kita melihat ya ampun belibet lagi ya. Melihat minyak tuh dalam posisi 500 mili yang kadang-kadang sebenarnya masih cukup 1 minggu ke depan, maka kita akan berpikir, waduh minyak aku habis nih. Tapi kalau kita pakai kemasan yang jauh lebih kecil, ketika isinya 500 mili, kita akan ngelihatnya oke, masih banyak gitu teman-teman. Ayo kita coba untuk lebih mempersempit tempat penyimpanan supaya kita tuh nggak berpikir wah ternyata kosong udah pada habis semua. Ternyata pas dikumpulin masih cukup kok persediaan stoknya untuk menyambung di minggu-minggu berikutnya. Itu dia juga alasannya secara psikologinya kenapa sih keranjang supermarket kok gede banget. Iya, supaya kamu merasa belanjaan kamu sedikit. Pas nyampe kasir belum habis ya kan, belanjaannya masih di scan barcode, kamu udah shock sama nominalnya. Perasaan aku nggak ngambil apa-apa deh. Kamu emang nggak ngambil apa-apa, cuma naruh di keranjang. Bercanda ya teman-teman. Jadi itu, ayo persempit. Misalnya biasanya pakai satu kabinet, beberapa kabinet jadi satu kabinet. Nah kalau untuk sayuran bisa juga pilih sayuran yang banyak disukai. Itu aja nggak apa-apa, yang penting dimakan dan nggak kebuang. Mix dengan yang kurang disukai. Contoh nih, anak-anak sukanya bakso, ya udah kita mix antara sawi plus bakso. Nah nanti kalau udah menjelang sore masih ada sisa sayuran, bisa kita bikin bakwan, omelet, atau misalnya pelengkap mie tumis. Jadi misalnya ada sisa-sisa sayur sop nih, ya udah kita tumis terus kita tambahin mie. Nah ini adalah perjalanan hidup hematnya Bun Ai ya. Jadi tetap belajar. Dulunya lemari makan Bun Ai itu yang pertama dan yang kedua full sama makanan dan bahkan kurang teman-teman. Terus kalau untuk jajanan anak-anak kadang tuh bisa 1 kardus. Bun Ai nggak sengaja beli sih, tapi biasanya banyak dikasih. Terus Bun Ai kayak kelupaan, tiba-tiba kesualayan kayak wah promo nih lumayan juga. Jadi Bun Ai lahir nggak yang langsung hemat, enggak, oek-oek juga sama. Nah perjalanan keadaan itu mengajari banyak hal. Nah kayak gini ya, ini tuh banyak banget kan snacknya Abang Rafa Bima, tapi itu kebanyakan dikasih juga sih teman-teman. Alhamdulillah ya, rejeki. Dan snacknya kan seolah kayaknya banyak ya, padahal isinya kayak Ciki 2000, terus kayak ya Momogi 2000-an gitu ya teman-teman, yang kalau pas diambil 1-2 udah langsung kayak kosong lagi. Dan ini untuk persabunan. Nah kecuali ya barang yang memang Bun Ai selalu gunakan, selalu pakai, nggak bisa ganti merek, kayak odol sensitif ini kebetulan banget beli 2 gratis 1, itu pasti Bun Ai langsung ambil. Tapi nggak setiap bulan juga ya, karena dia juga jarang-jarang banget sih ada promo. Makanya pas promo langsung deh Bun Ai beli. Nah itu juga ada peyek sama keripik. Itu dari mertua ya teman-teman, kemarin dari Karawang, terus dikasih deh Bun Ai taruh situ. Kalau untuk minuman saset itu Bun Ai taruh situ sesuai dengan tanggal expired. Jadi benar-benar mengusahakan gak ada yang ex-date, gak kemakan, mudah-mudahan. Ya tapi jujur kadang-kadang manusia kelewat juga ya. Adalah beberapa waktu itu pernah, tapi jarang banget bisa berbulan-bulan 1 kali. Kalau dulu tuh mungkin kira-kira pas beresin ya ini udah expired ya, ternyata sayang banget. Kalau sekarang tuh kayak gitu jadi kayak sedih banget. Sayang sih, karena di luar sana kan masih banyak banget orang-orang yang membutuhkan lah seperti itu. Nah cara ketiga ini juga ngebantu kamu untuk lebih berhemat lagi, yaitu mulai dengan cara mengelola uang setradisional mungkin. Jadi yang pertama itu belanja cash. Jadi seolah-olah kamu itu jangan pernah mikirin dompet uang. Mulai dari aplikasi keuangan gak usah. Atau misalnya kamu punya download aplikasi pengatur keuangan yang banyak, gak usah dulu. Nyatet, belanjain secukupnya. Nah kalau masalah cashback, tapi kan kadang-kadang dapat cashback Bun Ai. Ya sehemat Bun Ai sih, cashback itu
ada maksimumnya yang pertama. Yang kedua, uangnya nggak bisa ditarik. Jadi mau nggak mau kamu harus belanja lagi. Kalau belanjanya kebutuhan itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu cuma belanjain diskonan, ini yang berbahaya. Diskonannya juga cuma keinginan. Nah itu tuh yang kadang-kadang malah membuat kamu jauh-jauh lebih boros lagi. Jajan seolah-olah aku dapat cashback, padahal kamu jajan loh Marimar. Jadi gitu ya teman-teman, nggak usah takut, nggak apa-apa ya. Mungkin bukan rezekinya gitu bahasa Bun Ai. Yang kedua, kamu bisa mulai meracik bumbu sendiri. Kenapa ya orang tua zaman dulu mungkin lebih hemat? Ya karena memang mereka manual. Mau bikin A, B, C tuh susah banget gitu. Tapi jujur ya, Bun Ai pribadi tuh lebih senang sama racikan sendiri. Kayak misalnya masak apa atau tepung bumbu apa, itu Bun Ai lebih seneng bikin sendiri. Nggak tahu sih kalau teman-teman mungkin ada yang suka, ya nggak apa-apa ya, nggak ada masalah sama sekali gitu. Dan yang ketiga di sini adalah memasak dalam porsi yang pas. Nggak bisa dipungkiri bagi kita nih, kita berarti aku dan kamu yang mungkin ngerasa gajinya itu memang pas-pasan, gajinya itu nggak yang heboh-heboh gitu, yang banyak keinginan dengan menghemat. Mau nggak mau ya, kita hanya menghadapi 2 hari, yaitu males dan hemat. Kalau hari ini kita mau hemat, kita nggak bisa males. Kalau hari ini kita mau males, kita nggak bisa hemat. Jadi nggak bisa dua-duanya. Nah ini lagi nih penting banget ya. Resto itu kenapa enak kalau menurut Bun Ai? Karena dia dimasak dadakan kayak tahu bulat ya. Jadi kayak adonan bakwan, perkedel, usahain digoreng dadakan aja. Ikan, ayam kalau mau makan digoreng. Sayur-sayur tumis kecuali sayur kuah itu bisa kamu langsung bikin. Apalagi kan kalau sayur asem, aduh sayur asem mah makin nginep makin enak ya. Sama nggak teman-teman? Kalau sama boleh tulis di kolom komentar. Jadi itu, kita nggak usah males. Yang terpenting yang kita masak langsung habis dibanding harus ngangetin yang ujung-ujungnya udah diangetin tetap kebuang. Nah itu tuh yang sayang banget ya. Udah sayang tenaga, sayang minyak, sayang api, kebuang juga. Dan kamu juga harus fokus sama yang ada di rumah dulu. Jadi intinya dirapi dulu aja. Ikut-ikutan misalnya boleh, sebelum ada budget itu jangan. Jadi usahain kamu misalnya mau nambah dekorasi, mau nambah alat masak, atau alat-alat untuk berhemat bahkan, seperti celengan, dompet pintar, binder. Itu kalau ada budget ya baru. Kalau enggak, fokus sama yang kita punya. Latih diri kita itu untuk kuat tanpa adanya bantuan. Jadi bantuan itu cuma kayak pelengkap aja. Aku bisa hemat kalau ada dompet pintar, aku rajin masak kalau pancinya bolde misalnya kayak gitu. Enggak, itu cuma bantuan aja. Selebihnya kita yang menentukan diri kita ini. Saela, udah capek dengerin Bun Ai, kita sapa-sapa dulu aja ya. Beli bakwan dan juga singkong. Halo Taiwan dan Hong Kong. Ada menara di negeri awan. Hai Jepara dan Medan. Sayur bobor pakai nangka. Aduh enak banget tuh ya Bun Ai, jadi pengen. Halo Bogor dan Jakarta. Ada buah di bawah Bunda. Hai Mekah dan Belanda. Dan teman-teman yang senantiasa like, komen positif, subscribe, Bun Ai mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya. Dan bagi kamu yang baru ngeklik video ini, ayo langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga kamu bisa langsung menikmati kalau Bun Ai upload video terbaru. Jangan lupa juga follow IG keluarga_Bun Ai. Oke deh, di sini langsung aja yang terakhir, yaitu biasakan menyisihkan dengan rasa mencicil. Jadi kamu bisa mulai menabung bebas setiap hari, nggak usah mikirin nominalnya, mau 2.000 mau berapa itu bebas. Yang penting tuh di awal kamu melatih dulu untuk konsistensi kamu dalam menabung. Kalau Bun Ai sih lebih baik nyesel nggak beli ketimbang nyesel beli. Kenapa? Kalau nyesel nggak beli, kita masih punya potensi untuk dapat promo, dapat barang yang jauh lebih bagus. Tapi kalau udah nyesel beli, itu nggak bisa dibuang, nggak bisa dibalikin. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ayo kita mulai menyisakan dengan rasa mencicil. Gimana sih kalau nyicil tuh kan, kalau nggak nyicil nggak enak ya. Ada yang kayak nagih-nagih sama. Kalau bisa nabung tuh seperti itu. Terus kalau ketika kamu mencicil, kamu juga nggak bakalan minta balik cicilan kamu pas ada kebutuhan kan? Iya, sama banget. Mudah-mudahan rasa nabung kamu itu sekuat rasa kamu untuk membayar cicilan. Oke deh, ini aja bisa Bun Ai bagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.